Kesukaannya Mamang tuh. Emang iya? Enak banget ternyata. Kata gue ge, ya Allah, nggak bikin asam lambung naik. Lah kagak ada anta lu. Kagak ada. Kata gue ge ya Allah, kata gue ge gue mana aja. Bahasa Kerawangnya keluar. Kagak ada anta lah. Kumis, kalian pada ngeliat kumis apa? Sukanya apa ya? Nah kalau kopi kenangan yang itu aku lebih prefer tuku. Oh iya, tuku tuh enak ya. Tuku tuh enak. Cuma after taste itu gue gak suka. Jadi kayak enggak sih, aku pokoknya penting gak asam lambung aja. Kayak kalau makan kopi kok tuh kan suka ada leket-leket di tenggorokan. Nah itu tuku tuh buat saya kayak. Terus kauf juga aku doyan kauf. Kamu tau gak kauf? Di mana? Gue tuh pernah lihat. Ada. Mungkin dia belum di semua daerah kali ya. Kasih duluan ya. Di peristiwa lain pemirsa, banjir dan longsor melanda 2 kecamatan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Selain sejumlah rumah dan sarana umum rusak, bencana itu juga menelan korban jiwa. Kagak dantak gue, Pak. Kata gue kayak, ya Allah, kemana aja gue? Enak bener. Orang ada. Cuma Mamang juga sukanya itu, kenangan heritage. Yang apa? Gak tahu gue juga. Yuk, mana Mang? Kenangan heritage. Gaya. Gaya. Setiap hari tuh. Serius? Setiap hari 3 kali. Buset kah? Enggak. Aku pas lihat gocap, ya Allah, gocap. Pikir 20.000, iya mah. Oh, sekopi gocap. Gocap. Kopi gula aren. Mahal banget. Fore aja paling mahal kok menurut gue tuh Fore kan udah. Itu 30-an. Fore sama Indomaret tuh mahal. Poin tuh 30 nah, tapi gede tinggi. Poin itu reviewnya juga bagus loh. Gue bisa aja. Enggak wow banget. Hujan deras yang mengguyur kota Jambi membuat sejumlah permukiman terendam banjir pada Rabu pagi. Aktivitas warga pun terganggu. Iya. Tep 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 tep, suaranya empuk koyo telo, mempur dong. Halo. Telo tuh apa? Telo, singkong. Colek cabai enak. Salam sama samping tuh, Kak. Dapat salam, Kak. Kak, dari Dado. Dia nggak mau nengok, guys. Tuh, Bang Dado udah disampein ya salamnya. Dia emang kayak gitu. Dia maunya disalamin sama cewek. Kalau sama cowok dia nggak mau katanya. Nggak nonton Madrid, Mbak. Madrid menang loh. Iya, selamat ya. Selamat buat ya. Kaki gue tetap gini aja. Iya. Nggak tiba-tiba kejatuhan duit. Nggak tiba-tiba kejatuhan duit. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur terbakar. Kobaran api bersama letupan yang menyertai kejadian itu sempat membuat warga panik. Sejumlah letupan mengiringi kobaran api yang cepat melahap sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur pada hari Rabu. Api pertama kali terlihat dari lantai 2 rumah yang diawali dengan asap tebal hingga membakar seluruh isi bangunan. Banyaknya material kayu di lantai 2 rumah membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena hubungan pendek arus listrik dari lantai 2 rumah.
Tim Puslapfor Polri kembali mendatangi lokasi terbakarnya 3 kapal pencari ikan yang menewaskan 3 orang di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu siang. Ya, selain meminta keterangan sejumlah saksi, polisi juga mengambil sejumlah sampel air dari ruang mesin kapal. Pokoknya 4 ya? Ini yang 3 kan? 3 dan 1 orang yang menyelamatkan. Oh, ini yang terbakar deh, bukan yang keracunan itu. Iya. Beda-beda, gue pikir yang keracunan. Selam kenal. TV apa Indosiar? Nonton dong Indosiar. Nih kak, kamu gak kasat. Iya. Kurang Bener nasi nggak dia? merah nih, Iya. kurang nasi merah. Kasat kak, bener kak, kasat emang tampilannya gini ya kak. Iya, puja putih nasi merah. Pakai pin. Mungkin karena dia pakai pin. Es krim. Kak Cindy berarti berapa tahun kak di Kompas? 11 apa ya? Lama kok dia. 2011. 11. Ya, berapa tahun? 2011, 2021, 13. 12 tahun ya? Lama juga ya? Ya Allah. Makanya orang tuh gak ada yang percaya deh. Iya. Karena kayak lu tuh orang terakhir Loyal yang ya? penarisan. Iya. Karena gak ada problem apa-apa biasanya. Iya, kita benar, happy. benar. Makanya kemarin pas dilepas Barosi juga happy. Happy. Nggak Karena ini, tahu. sama HRD semuanya biasa aja. Malah ini apa? Support baik-baik ya? banget ya, support. Wah, bagus. Iyalah kak, keren sih. Depannya nanti bisa Bisa kerjasama. Masih terkait kebakaran, pemirsa, titik api kembali muncul di 30 kios yang terbakar di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Sementara 2 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Pagar Alam, Sumatera Selatan ludes dilalap api. Terus sampai hari terakhir tuh masih ada wawancara exit wawancara kan Oleh sana. sama HRD. Terus awalnya pas WhatsApp nama orang itu janjian tuh bahasanya kaku lah kayak HRD kan. Nah, terus Cindy serahin berkas, ketemulah sama bos-bosnya HRD, ngobrol biasa kan, karena teman larinya Cindy kan, teman lari dan Oh iya. teman lari. Oh. Jadi kan di Kompas itu kan ada KG pelarian. Nah, itu semua Kumpul sering gabung lari gitu situ. kan. Nah, sini tuh sempet nggak nyangka ada beberapa orang, terus bos petingginya Kompas ada. Lah emang selama ngobrol dia nggak? Ya kelakuannya kayak orang biasa. Iya tapi kadang-kadang, maksudnya kan ngobrol, lu di mana gitu. enggak. Jadi kan kayak ya udah sih gitu. Emang bertemu dalam komunitas. Di mana? Di apa, Kompas, dia di Pupuk gitu. Iya gitu. Gitu doang. Kayak, lu di mana di video udah gitu doang. Cuma Iya, video iya, doang. iya. Terus pas tahu ternyata direktur iklan, dia Serius, bagian periklanan, ya direktur iklan sini Allah. bosnya HRD. Terus ngobrol-ngobrol. Biasa ngobrol santai, bagian sini tuh cuma sama satu orang yang dari awal udah dia tuh naik karena menggantikan bos Bos itu. HRD yang sakit. Oh. Terus awalnya kaku kan sama yang mau wawancara. Pas dia lihat sini lagi wawancara Lagi ngobrol ngobrol gitu. gitu. Langsung ngobrolnya takut-takut. Astaga. Di peristiwa kecelakaan lalu lintas, sebuah mobil mewah tersangkut di tembok Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Diduga pengemudi wanita yang berusia 50 tahun itu hilang kendali. Aku tuh asli kemarin pas lihat yang kok ada di Explore tau kak, asli di Explore beranda Berarti tuh banyak yang akses ya? Iya banyak yang akses. Aku sekaget itu, ini Kak Cindy nggak mungkin nggak kemana kan, karena aku tahu Kak Cindy tuh pinter. Maksudnya kayak sayang banget. Dia pasti kemana kan? Aku penasaran, aku pengen WhatsApp kamu kak. Tapi kok kayaknya itu penting banget sih, gimana sih ya kan? Kayak aku kepo banget ya kan? Aku gini kak, Cindy nggak begitu aja berhenti kan? Sayang banget kayaknya, orang dia pinter. Terus Kak Cindy itu kan kalau ngomong santai kan? Ya gitu kan? So cool gitu. Kalau aku mungkin so cool ya, kalau dia emang cool kali ya kan. Wow guys, oh my god, guys tap, banyak banget ini yang nonton.
Emang kalian tuh kalau dicuekin banyak yang nonton ya. Nonton Indosiar ya. Kamu lead full. Sementara itu, beberapa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di sejumlah daerah di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kecelakaan melibatkan sepeda motor hingga mengakibatkan seorang terluka parah. Seorang pengendara motor tergeletak tak berdaya setelah mengalami kecelakaan ditabrak motor lain di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu. Kecelakaan bermula ketika korban yang keluar dari gang hendak melaju ke arah Jonggol, tidak melihat datangnya motor lain dengan kecepatan tinggi. Kedua pengendara mengalami luka parah dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Tamrin Cilengsi oleh unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Sementara di Jalan Seragen Ngawi, tepatnya di Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, kecelakaan maut terjadi ketika wanita pengendara motor menabrak truk tronton. Sang pengendara motor menemui ajalnya di lokasi kecelakaan karena mengalami luka yang cukup parah. Kecelakaan bermula ketika truk tronton akan putar balik ditabrak dari belakang oleh pengendara motor. Diduga korban kurang konsentrasi serta minimnya penerangan di lokasi kejadian menjadi faktor terjadinya kecelakaan. Sementara itu pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas akibat tubuhnya tergilas ban truk kontainer di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Rabu. Sebelumnya, korban bermaksud mendahului sebuah angkutan kota tapi gagal, lalu menyenggol ban truk. Berarti cutinya berapa lama Kak ngabisin cuti? Nggak lama? Nggak lah, cuma 2 minggu, masih disuruh masuk. Langsung suruh masuk ya? Terus pada ini presenter tuh pada sedih karena selama 6 bulan dia dan Riri megang Korpres. Korpresnya tuh 2 ya kalau di sana? 2, enggak 1. Cuma ini karena Korpres yang sekarang itu harus produksi. Kalau yang Korpres dulu kan tidak. Benar-benar full bikin ini. Oh gitu, benar-benar full jadwal. Makanya sekarang karena produksi 2. Bantu kan. Sedih karena lebih enak. Oh iya. Jadi kan Korpres yang lama itu kan 9 tahun. Yang lama tuh siapa? Presenter juga? Ada lah presenter. Terus presenter juga. Suka drama lah, terus skip jadwal kayak gitu-gitu. Cindy bahkan sempet hampir setahun, seminggu cuma 2 kali siarannya. Terus tiba-tiba ketemu di lift. Aku kok jarang lihat kamu siaran ya? Lah kan lu yang bikin jadwal. Itu persis omongan Cindy. Aduh, ditambahin. Pemirsa, di informasi lainnya, 2 kelompok remaja di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Kedua kubu saling serang di tengah jalan raya hingga membuat para pengguna jalan resah. Seperti inilah rekaman video amatir saat tawuran 2 kelompok remaja pecah di Jalan Raya Cibarusah, Desa Sukamana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua kubu saling serang dengan berbagai jenis senjata tajam berukuran besar. Kurangnya lampu penerangan dan kondisi jalan yang sepi ini membuat lokasi kerap dijadikan ajang tawuran. Sejumlah warga yang berada di lokasi tidak ada yang berani melerai karena justru takut menjadi korban salah sasaran. Puluhan siswa dari sejumlah SMA di Kota Ambon, Maluku merayakan kelulusan dengan coret-coretan dan arak-arakan. Ya, karena ulah tidak terpuji dan meresahkan masyarakat, polisi pun berjibaku untuk membubarkannya. Jadi, terus? Suka drama. Terus? Padahal dia siaran juga. Si Korpres yang dulu itu. Siaran. Terus cuti suka seenak-enaknya. Cutinya dia. Cuti bukan. Justru anak-anak presenternya cuti seenak-enaknya. Karena dia sendiri yang pusing. Jadi ketika bulan berjalan ada yang minta cuti dikasih. Oh iya. Jadinya kan repot. Cindy kan gak pernah protes kan. Jadi dia biar aja gitu. Bahkan waktu dia lagi hamil 9 hari dia harus masuk. Kok
bisa? Lagi habis 9 bulan. Itu karena si korpresnya nggak notice, nggak Nggak. lihat. Padahal dia tahu itu hamil, udah 9 bulan. Tapi cuma itu karena nggak suka skip, alasan suka udah tua lah Iya, skip. iya. Ngilu banget ya. Setelah melakukan serangkaian penyidikan dan gelar perkara, polisi menetapkan 3 tersangka baru terkait kasus tewasnya Putu Satria, taruna tingkat 1 STIP. Ya, ketiga tersangka baru adalah taruna tingkat 2, senior korban. Dalam konferensi pers pada Rabu malam, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengungkapkan ketiga tersangka baru yang diduga terlibat dalam kematian Putu Satria adalah taruna tingkat 2 atau senior korban di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP. Ketiga orang ini memiliki peran masing-masing terjadinya kekerasan hingga menewaskan korban. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti, keterangan 43 orang saksi, rekaman CCTV hingga hasil visum korban. Ketiga tersangka dijerat pasal 55 dan 56 KUHP tentang turut serta dalam melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ema alias A adalah taruna tingkat 2 yang memanggil korban Putu bersama rekan-rekannya yang Ya Allah, lucu banget ya, 2 korpres. Riset. Mbak Woro tuh udah gak pernah siaran ya kak? Dia nggak mau Karena udah pakai jilbab ya? pakai jilbab, dia sendiri Yang mengundurkan. Padahal boleh. Kalau misalnya itu memang nggak boleh. Ya sih sebenarnya kayak di kita sih. Jadinya Mbak Woro sama siapa yang pegang? tadi presenter Kompas ya. Ini kamu yang lihat satu, tapi nanti videonya kamu yang Ya. Pemirsa, saksi persidangan dugaan korupsi dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut SYL kerap meminta pejabat Kementan untuk membiayai kunjungannya ke luar negeri. Sementara itu KPK menetapkan Direktur Utama PT Taspen nonaktif Antonius Kosasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Hukum. Direktur Utama PT Taspen nonaktif Antonius Kosasi tidak berbicara atau menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa malam. Sambil menenteng tas dan sebungkus sate, Antonius berjalan meninggalkan gedung KPK. Bersamaan dengan pemeriksaan Antonius, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur juga mengumumkan penetapan Antonius sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi investasi fiktif.